Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Bukhari dari Sarjana Pariwisata KC Angkatan 2022 dengan mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis Pariwisata dengan dosen pengampu Miss Gratia. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang penemuan hukum atau biasa disebut rechtspending. Ya, selanjutnya berikut adalah materi-materi yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengertiannya, yang kedua adalah latar belakangnya, yang ketiga fungsi dan tujuan dari penemuan hukum, yang keempat adalah perkembangan dari penemuan hukum itu sendiri, dan selanjutnya yang kelima ada prosedurnya, yang keenam ada metode-metode dari penemuan hukum sendiri, terus yang ketujuh ada contoh-contoh dari penemuan hukum, dan yang terakhir nanti kita akan bahas studi kasus dari penemuan hukum. Oke, sebelum kita masuk ke inti dari video ini tentang penemuan hukum, alangkah baiknya kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu, yaitu pada pasal 20 AB, yaitu isinya hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang, dan juga pada pasal 22 AB plus pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mewajibkan hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas undang-undang yang mengaturnya, melainkan wajib tetap mengadilinya. Dan juga jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturan yang tidak jelas, maka untuk mengatasinya diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyebutkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Artinya, seorang hakim itu harus memiliki kemampuan untuk keaktifan dalam menemukan hukum atau rechtspending itu sendiri. Jadi di sini memang sudah tugas hakim untuk menemukan dari kekosongan atau kekosongan itu sendiri dalam undang-undang, atau biasa disebut rechtspending. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengertian dari penemuan hukum itu sendiri atau rechtspending. Rechtspending adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkret, dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada pengertian menurut para ahli, yaitu yang pertama ada Paul Scotland, yaitu penemuan hukum oleh hakim merupakan suatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun rechtspending atau pengkonkretan hukum dan penyebutan hukum. Oke, selanjutnya ada pengertian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum pada peristiwa hukum yang konkret. Oke, selanjutnya seperti apa yang telah dikatakan Sudikno Mertokusumo yang tadi telah disampaikan, yaitu sebagaimana dikatakan oleh dia, tindakan yuris dalam situasi demikianlah yang dimaksud dengan penemuan hukum atau rechtspending, yang dalam proses pengambilan keputusan, yuris pada dasarnya dituntut untuk melaksanakan dua fungsi utama, yaitu yang pertama, yuris senantiasa harus mampu menyesuaikan norma-norma hukum yang konkret atau dalam kurung peraturan perundang-undangan terhadap tuntutan nyata yang ada dalam masyarakat dengan selalu memperhatikan kebiasaan, pandangan-pandangan yang berlaku, cita-cita yang hidup dalam masyarakat, kearifan lokal, serta perasaannya keadilannya sendiri. Oke, selanjutnya yang kedua, yaitu yuris senantiasa harus mampu memberikan penjelasan, penambahan atau melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Oke, selanjutnya ada subjek dari penemuan hukum itu sendiri, yaitu penemuan hukum pada dasarnya merupakan wilayah kerja umum yang luas cakupannya. Penemuan hukum dapat dilakukan oleh orang per orang atau yuris, penelitian hukum, para pemangku dari hukum, yaitu liputannya itu ada polisi, jaksa, advokat, hakim, dan notaris. Bahkan dapat juga dilakukan oleh direktur perusahaan seperti BUMN atau BUMD maupun perusahaan swasta sekalipun. Namun dalam diskursus penemuan hukum lebih banyak dibicarakan pada upaya penemuan hukum oleh hakim, pembentuk undang-undang, dan peneliti hukum. Selanjutnya, Van Apeldoorn menyatakan, seorang hakim dalam tugasnya melakukan pembentukan hukum harus memperhatikan dan
teguh-teguh mendasar pada asas. Yang pertama, yaitu menyesuaikan undang-undang dengan fakta yang konkret. Yang kedua, dapat juga menambah undang-undang apabila perlu. Berikut yang tadi itu adalah penjelasan dari subjek penemuan hukum, yaitu pada intinya penemuan hukum itu sendiri dilakukan oleh hakim. Selanjutnya ada latar belakang dari penemuan hukum, yaitu setiap undang-undang bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan, sehingga menimbulkan ruang kosong yang perlu diisi. Tugas mengisi ruang kosong itulah dibebankan kepada hakim dengan melakukan penemuan hukum melalui metode interpretasi dan metode argumentasi, dengan syarat bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut, hakim tidak boleh memaksa maksud dan jiwa undang-undang atau tidak boleh bersikap sewenang-wenang dalam memutuskan penemuan hukum itu. Paulus Cotten yang berpegang pada asas bahwa hukum itu ada di dalam perundang-undangan sehingga harus diberi tempat yang cukup tinggi kepadanya. Sekalipun hukum ada di situ namun masih harus dicari karena tidak dapat memungutnya begitu saja dari kata-kata dan kalimat-kalimat pada undang-undang tersebut. Disinilah kita dapat menemukan perpaduan antara litera legis dan juga sententia legis, yaitu litera legis sendiri itu yang bermaksud tulisan hukum dan juga sententia legis artinya itu bahasa atau kalimat hukum. Dalam kalimat Paul Scotland itu sendiri yang berbunyi het range is air Dutch moet worden gevonden in de found that het nieuwe. Untuk kalimatnya nanti saya pampang di PPT-nya, yaitu artinya hukum itu ada, namun harus ditemukan. Dari penemuan itulah terdapat hal yang baru. Dan juga menurut Oliver Wendell Holmes dan Jerome Frank menentang pendapat bahwa hukum yang ada itu lengkap yang dapat dijadikan sumber bagi hakim untuk memutuskan dalam peristiwa yang konkret. Dan juga apabila peraturan perundang-undangan ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain. Oke, jadi seperti itulah latar belakang dari penemuan hukum itu sendiri. Dan selanjutnya kita akan membahas tujuan dan juga fungsi dari penemuan hukum. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan hukum, yaitu fungsi dari penemuan hukum itu sendiri adalah untuk memberikan keputusan yang tepat dan benar, dan secara tidak langsung memberikan kepastian hukum dalam masyarakat. Sementara itu, tujuan penemuan hukum diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kalanya pembuatan perurutan perundang-undangan baik sengaja maupun tidak sengaja menggunakan istilah-istilah atau pengertian-pengertian yang bersifat umum, sehingga berakibat dapat diberi lebih dari satu pemaknaan. Yang kedua, ada kalanya istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan itu tidak jelas arti atau maknanya, atau tidak dapat diwujudkan dalam kenyataan masyarakat yang telah mengalami perkembangan ataupun perubahan. Dan yang ketiga, ada kalanya dapat ditemukan permasalahan di dalam masyarakat, namun tidak ada atau belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang perkembangan dari penemuan hukum, yaitu penafsiran menjadi penemuan hukum. Yaitu yang pertama-tama yang akan saya bahas, hubungan antara undang-undang dan naskah undang-undang adalah sama dengan hubungan antara pikiran kita dan penuangannya dalam kata-kata bahasa yang kurang lengkap. Dan juga karena itu naskah itu cacat semua pembacaannya, seperti semua cara mendengarkan kata-kata yang diucapkan, yaitu disebut dengan menafsirkan. Selanjutnya, menafsirkan itu sendiri adalah kegiatan yang subjektif, yaitu seseorang yang jujur akan berusaha melakukan kegiatan ini dengan seberapa dapat objektif, tetapi unsur subjektifnya tidak dapat dihindari. Seperti yang satu dengan pandangan yang positif dan juga yang satu lagi dengan pandangan yang negatif, yaitu yang pandangan positif memutuskan lain tentang sesama manusia daripada yang mempunyai pandangan yang negatif. Yaitu seperti yang satunya mengatakan bahwa orang itu merupakan orang yang peka, sedangkan yang satunya lagi mengatakan bahwa orang itu adalah orang yang gugup. Dan juga selanjutnya, perubahan berpikir ini mempengaruhi baik mereka yang tugasnya menciptakan naskah maupun mereka yang tugasnya menafsirkan dari naskah itu.
Yang penting bagi kita adalah kategori yang terakhir itu tadi. Oke, jadi di sini saya akan menceritakan tentang sejarah dari penemuan hukum itu sendiri, yaitu selama abad pertengahan, sewaktu belum ada yang namanya kodifikasi, tetapi hanya suatu kumpulan undang-undang yang rapuh yang menunjukkan adanya banyak kekosongan hakim disebut sebagai penemu hukum. Dan juga kita dengan perundang-undangan yang pernah cukup lengkap, tetapi dalam masyarakat yang telah berubah sekarang menunjukkan ada kekosongan juga bicara tentang penemuan hukum. Dan selanjutnya dalam periode yang menyusul, suatu kodifikasi kata penemuan hukum itu hilang. Pada waktu itu penafsiran sudah cukup untuk penyelesaian semua masalah. Apalagi orang tidak boleh keluar dari naskah undang-undang, sebab undang-undang ini menyatakan dirinya sebagai lengkap, yaitu pasal 13 Wer Algemene Bepalingen dalam kepustakaan dari abad yang lampau tentang hubungan hukum dan undang-undang. Orang tidak akan atau jarang sekali menjumpai kata penemuan hukum. Oke, selanjutnya dalam abad lampau kita masih dapat bertahan untuk waktu yang lama dengan penafsiran gramatikal, yaitu nanti akan saya bahas tentang metode gramatikal nanti di menit berikutnya. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke perkembangan penemuan hukum, yaitu dalam waktu yang lama ini kita masih memakai dengan penafsiran gramatikal, sebab undang-undang kita pada umumnya berisi sesuai dengan kode Prancis, yaitu bahasa yang dapat dimengerti setiap orang. Pada teks yang samar-samar semacam itu, kita tidak dapat berbuat banyak dengan penafsiran gramatikal. Meskipun awal mula terhadap pasal ini orang juga ingin menerapkan penafsiran gramatikal, sampai Hogerat dalam putusannya pada tanggal 5 Mei 1950 mengakhiri pendekatan ini. Dan juga selalu ada juga ahli hukum yang menggali di waktu yang lampau untuk meneliti apakah dalam hal terjadinya naskah atau dalam sejarah lembaga hukum yang bersangkutan kita dapat menemukan pemecahan untuk naskah yang mengecewakan kita karena dengan penafsiran gramatikal, artinya pasal itu masih tetap tidak jelas. Dengan kata lain, selalu ada juga penafsiran historis terhadap pasal ini. Oke, selanjutnya sukar untuk membuat urutan kronologis. Barangkali kalau kita mencoba membuat suatu garis umum, penafsiran sistematis baru muncul karena penafsiran historis yang tadi. Jadi setelah penafsiran historis tadi muncul juga penafsiran yang sistematis. Dan juga selanjutnya baik penafsiran sistematis maupun historis masih erat hubungannya dengan naskah. Siapa yang beralih pada penafsiran teologis, teleologis, atau sosiologis, maka ia lebih bisa melepaskan diri dari naskah. Gitu. Jadi pada zaman dulu itu tuh masih erat dengan yang namanya naskah, atau bisa orang sebut itu kayak penafsiran penemuan hukum. Ya, melewati naskah tadi gitu. Mula-mula masih ragu. Kemudian dengan bertambah kepercayaan diri, hakim melepaskan diri dari naskah apabila ini tidak menuju kepada penyelesaian yang memuaskan dan mencoba menyelami tujuan untuk mana membentuk undang-undang telah membuat peraturan yang bersangkutan. Maka terjadilah ajaran tentang kebebasan hakim. Ajaran bahwa hakim tidak hanya corong pembentuk undang-undang saja, tetapi secara otonom mencipta, menyelami proses kemasyarakatan juga. Kalau kita lihat, ini semua jelaslah bahwa perubahan dalam pendekatan naskah undang-undang sebabnya tidak hanya terdapat dalam undang-undang yang semakin tua, atau yang menghadapkan kita dengan kesadaran bahwa hukum itu mengabdi dan bahwa hukum itu harus adil. Dan di samping itu lebih terbuka untuk kenisihan atau relativitas. Di samping sebab tersebut, dan barangkali untuk bagian yang pada hakikatnya lebih penting, pergolakan jiwa besar yang menyadarkan kita akan perbedaan antara kenyataan dan barang yang dapat dirasakan dengan panca indera, yang merupakan tenaga pendorong ke arah penggunaan naskah undang-undang yang lebih bebas, ke arah sikap hakim yang lebih otonom, ke arah jalan yang membawa kita dari sistem penafsiran tertutup ke sistem yang lebih terbuka. Suatu sistem demikian terbukanya sehingga kata dari penafsiran itu sendiri diganti dengan penemuan hukum. Jadi seperti itulah asal muasal tentang penemuan hukum itu sendiri. Dari kata penafsiran hukum menjadi penemuan hukum. Selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur dari penemuan hukum,
yaitu dia ada 3 tahap prosedur penemuan hukum. Yang pertama ada tahap permulaan, yang kedua ada tahap penentuan, dan yang ketiga ada tahap pelaksanaan. Tapi di sini kita akan lebih membahas tentang tahap permulaan dan juga tahap dari penentuan. Pertama yang akan saya bahas adalah tahap dari permulaan, yaitu penggugat mengajukan gugatan yang berisi peristiwa konkret yang dijawab oleh tergugat dalam jawabannya yang berisi peristiwa konkret pula. Dari tanya jawab ini, akhirnya akan diketahui oleh hakim peristiwa manakah yang sekiranya menjadi sengketa. Dikatakan sekiranya karena peristiwa konkret itu masih harus dibuktikan kebenarannya. Oke, tahap yang kedua yaitu tahap dari penentuan. Di sini kita akan membahas banyak hal, yaitu hakim harus memperoleh kepastian tentang sengketa atau peristiwa konkret yang telah terjadi, peristiwa yang pokok dan yang relevan bagi hukum dipisahkan dari yang tidak relevan, untuk kemudian disusun secara sistematis dan kronologis teratur agar hakim dapat memperoleh istisar yang jelas tentang peristiwa konkretnya, tentang duduk perkaranya, dan akhirnya dibuktikan serta dikonstatasi atau dinyatakan benar-benar telah terjadi. Kemudian dari penentuan ini ada tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu tahap-tahapannya. Yang pertama ada peristiwa yang konkret. Peristiwa konkret yang telah dibuktikan itu dikonstatasi oleh hakim sebagai peristiwa konkret yang benar-benar telah terjadi. Yang kedua yaitu peristiwa hukum. Setelah peristiwa konkretnya dikonstatasi atau dinyatakan terbukti, maka peristiwa konkret itu harus dicarikan aturan hukumnya. Dan yang ketiga, peraturan hukum. Di sini pun seperti halnya pada konstatasi peristiwa konkret, maka kualifikasi peristiwa konkret menjadi peristiwa hukum hanya dimungkinkan dengan pengetahuan dan penguasaan aturan-aturan hukum. Yang selanjutnya keempat, yaitu kualifikasi hukum, yaitu pengetahuan tentang aturan-aturan hukum mutlak diperlukan. Hanya dengan pengetahuan tentang aturan-aturan hukum dimungkinkan untuk melakukan seleksi peristiwa-peristiwa yang yuridis, relevan, dan kualifikasi. Selanjutnya, yang kelima ada penemuan hukum, yaitu telah dikemukakannya sebelumnya bahwa sumber penemuan hukum atau tempat menemukan hukumnya adalah peraturan-peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, dan juga putusan hakim dari doktrin. Yang selanjutnya keenam adalah pelaksanaan peraturan hukum. Apabila aturan hukumnya sudah ditemukan, maka peraturan hukum itu kemudian diterapkan pada peristiwa hukumnya. Dan selanjutnya ketujuh, yaitu terakhir, yaitu penafsiran hukum, yaitu hakim harus menafsirkan undang-undangnya lebih dulu dan harus menetapkan maknanya lebih dulu berhubungan dengan peristiwa konkret, barulah hakim dapat menyusun silogismenya. Terakhir ada tahap pelaksanaan, yaitu tahap pelaksanaan meliputi pelaksanaan putusan sampai dengan selesai persidangan. Jadi tahapan ini itu tidak termasuk dalam tahapan-tahapan dari penemuan hukum pada hakim itu sendiri. Itu guys. Jadi sebenarnya itu kenapa ini tuh nggak dibahas dalam penemuan hukum, dikarenakan kegiatan hakim yang diutamakan itu paling banyak pada tahapan tadi, yaitu tahapan penentuan, yaitu pemeriksaan di persidangan nanti. Gitu. Selanjutnya ada metode penemuan hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode yang ada di penemuan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan itu sifatnya kan nggak lengkap. Tidak ada dan tidak mungkin ada undang yang peraturannya itu jelas dan selengkap-lengkapnya. Oleh karena tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dilengkapi dan dijelaskan dengan jalan penemuan hukum. Di penemuan hukum ini seperti yang tadi saya jelasin, ada dua metode, yaitu metode interpretasi dan juga metode argumentasi. Oke, selanjutnya yang ingin saya jelaskan yaitu adalah yang pertama metode interpretasi, yaitu interpretasi atau penafsiran atau hermeneutik berasal dari bahasa Yunani, dari kata benda hermeneia. Perkataan Yunani hermeneutike tc atau kata benda berarti seni atau kemahiran seorang seniman atau rapsode yang menginterpretasi puisi dan pendeta yang menginterpretasi ungkapan dewa. Selanjutnya, interpretasi atau penafsiran sendiri merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks
undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Ian MacLeod mengemukakan ada 3 asas kontekstualisme dalam interpretasi, yaitu sebagai berikut. Ya, 3 asas itu terdiri dari yang pertama ada noscitur as socis, yaitu suatu hal diketahui dari asosiatnya, artinya dari suatu kata harus diartikan dalam rangkaiannya. Dan yang kedua, dalam hukum perdata atau hukum pidana, yaitu yang selanjutnya ada expressio unius exclusio alterius, yaitu suatu konsep digunakan untuk suatu hal berarti tidak berlaku untuk yang lain. Contohnya konsep res maticheit, yaitu sudah digunakan dalam buku tata negara, maka konsep yang sama belum tentu berlaku untuk kalangan hukum perdata atau hukum pidana. Selanjutnya, secara garis besar, interpretasi dibedakan menjadi 2, yaitu interpretasi fungsional dan juga interpretasi harfiah. Yang pertama adalah interpretasi harfiah. Interpretasi harfiah yang semata-mata menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya. Interpretasi ini tidak keluar dari letera legis. Dan yang kedua adalah interpretasi fungsional, yaitu interpretasi bebas yang berusaha untuk memahami sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan. Jadi seperti tadi tuh pembukaan dari metode interpretasi, jadi gitu ya. Selanjutnya, dalam melakukan interpretasi hukum sendiri, hakim hendaknya mengikuti beberapa prinsip, yaitu yang pertama, prinsip objektivitas, yang kedua, prinsip kesatuan, yang ketiga, prinsip interpretasi genetis, yang keempat, prinsip komparasi. Yaitu yang pertama ada prinsip objektivitas, yaitu interpretasi hendaknya berdasarkan arti secara literal dari peraturan hukum dan berdasarkan hakikat dari aturan hukum tersebut harus dibuat sejelas mungkin untuk perkembangan selanjutnya. Selanjutnya yang kedua yaitu prinsip kesatuan, yaitu setiap norma hendaknya dibaca bersamaan teksnya secara tak terpisah. Artinya bagian harus berasal dari keseluruhan dan keseluruhan terdiri dari bagian-bagian. Dan yang ketiga ada prinsip interpretasi genetis. Selama melakukan interpretasi terhadap teks, keberadaan teks asli harus dijadikan pertimbangan, terutama dalam aspek objektivitas, gramatika, budaya, dan kondisi sosial dari pembentukan hukum dan pembuat hukum tersebut. Dan yang terakhir, prinsip komparasi, untuk mengkomparasi suatu teks hukum dengan teks hukum lainnya yang menyangkut hal yang sama dalam suatu waktu tertentu. Keempat prinsip tersebut dijadikan panduan dalam interpretasi dalam rangka penemuan hukum sehingga kepastian hukum dan keadilan hukum dalam masyarakat dapat terwujud. Selanjutnya, metode interpretasi sendiri dibedakan menjadi atau dikelompokkan beberapa macam metode, yaitu yang pertama ada interpretasi gramatikal, yang kedua interpretasi historis, yang ketiga interpretasi sistematis, dan yang keempat interpretasi teleologis atau interpretasi sosiologis. Di sini yang pertama-tama yang ingin saya jelaskan adalah interpretasi gramatikal. Interpretasi gramatikal itu apa sih? Interpretasi gramatikal adalah interpretasi kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan norma bahasa atau norma tata bahasa. Interpretasi gramatikal sendiri merupakan upaya yang tepat untuk mencoba memahami suatu teks aturan perundang-undangan. Metode interpretasi ini disebut juga metode interpretasi objektif, yaitu biasanya interpretasi gramatikal sendiri dilakukan oleh hakim bersamaan dengan interpretasi logis, yaitu memaknai berbagai aturan hukum yang ada melalui logika penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur ataupun kurang jelas. Jadi gitu. Selanjutnya saya ingin menjelaskan contoh dari interpretasi gramatikal itu sendiri, yaitu contohnya mengenai istilah dipercayakan sebagaimana dicantumkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 43. Kata dipercayakan diinterpretasikan menurut bahasa sebagai diserahkan. Pasal 372 istilah menggelapkan diinterpretasikan sebagai menghilangkan. Dan juga yang terakhir pasal 305 istilah meninggalkan diinterpretasikan sebagai menelantarkan. Tuh. Oke, selanjutnya ada interpretasi sistematis ataupun logis.
yaitu dalam interpretasi sistematis, hukum dipandang oleh hakim sebagai suatu kesatuan, sebagai sistem peraturan. Suatu peraturan tidak dipandang sebagai peraturan yang berdiri sendiri, namun sebagai bagian dari satu sistem. Jadi, apabila rumusan atau interpretasi suatu peraturan didasarkan pada letak peraturan itu di dalam keseluruhan sistem peraturan, maka hakim tersebut melakukan interpretasi sistematis. Contoh dari interpretasi sistematis sendiri yaitu apabila hendak mengetahui tentang sifat pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan oleh orang tuanya, tidak cukup hanya mencari di dalam ketentuan-ketentuan dalam lapangan hukum perdata, kitab Undang-Undang Hukum Perdata saja, namun harus dihubungkan dengan kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 278 yang menyatakan barang siapa menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakui seorang anak sebagai anaknya sendiri, sedangkan diketahui bahwa ia bukan ayahnya anak itu, dihukum karena palsu mengakui anak dengan hukuman penjara selama-lamanya itu adalah 3 tahun penjara. Selanjutnya ada interpretasi historis, yaitu historische interpretatik, atau disebut dengan interpretasi historis. Adalah interpretasi makna undang-undang dengan jalan meneliti menurut sejarahnya terjadi undang-undang dan sejarah hukumnya. Setiap ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai sejarah pembuatannya. Dari sejarah ataupun riwayat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, maka hakim dapat mengetahui maksud dari pembuat undang-undang itu. Selanjutnya, ada 2 jenis interpretasi historis, yaitu yang pertama, interpretasi menurut sejarah hukum atau res historis interpretati, atau interpretasi dalam arti luas. Yang kedua, ada interpretasi menurut sejarah penetapan suatu ketentuan perundang-undangan atau res historis interpretati, atau interpretasi dalam arti sempit. Selanjutnya, interpretasi sejarah hukum sendiri atau res historische interpretati adalah metode interpretasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum. Misalnya, jika ingin mengetahui betul makna yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka tidak hanya sekedar meneliti sejarah hingga terbentuknya undang-undang itu saja, melainkan juga masih harus diteliti lebih panjang proses sejarah yang mendahulunya. Contohnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya dapat dimengerti dengan meneliti sejarah tentang emansipasi wanita. Undang-Undang Kecelakaan hanya dapat dimengerti dengan adanya gambaran sejarah mengenai revolusi industri dan gerakan emansipasi buruh. Dan selanjutnya, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya dapat dimengerti jika dipahami sejarah pemberantasan korupsinya. Selanjutnya, apabila interpretasi perundang-undangan tertentu didasarkan pada maksud atau tujuan pembentuk perundang-undangan tersebut, maka dengan cara meneliti hasil pembicaraan dan dokumen akademik di Dewan Perwakilan Rakyat yang mendahului terciptanya perundang-undangan tertentu tersebut, maka disebut interpretasi historis menurut undang-undang. Interpretasi ini juga disebut sebagai interpretasi subjektif, karena dipengaruhi oleh pandangan subjektif dari pembentuk undang-undang. Semakin tua undang-undangnya, maka semakin berkuranglah kegunaan interpretasi historis sendiri dan semakin beralasan untuk menggunakan interpretasi sosiologis. Dan selanjutnya, saya akan ngebahas tentang interpretasi sosiologis atau teleologis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interpretasi sosiologis atau teleologis. Pertama-tama, setiap interpretasi undang-undang atau yang dimulai dengan interpretasi menurut bahasa harus diakhiri dengan interpretasi menurut sosiologis. Apabila tidak demikian, maka tidak terjamin dibuatnya suatu keputusan hakim yang sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ada di masyarakat. Menurut Terhar, yaitu hakim harus mencari Machiavellique Werkelijkheid atau realitas masyarakat. Selanjutnya, tujuan interpretasi sosiologis sendiri sangat berbeda dengan interpretasi historis, karena interpretasi historis sendiri menurut undang-undang dia itu dikatakan subjektif, sedangkan interpretasi sosiologis sendiri ditentukan secara objektif.
Misalnya, ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang dibuat pada zaman kolonial Belanda dan sampai sekarang belum dicabut atau diganti. Sebagian peraturan perundang-undangan itu tidak dapat lagi disesuaikan dengan keadaan masyarakat sekarang. Apabila peraturan-peraturan itu masih ada, maka hakim melalui interpretasi sosiologis terpaksa memberikan tujuan sosial baru yang disesuaikan dengan realitas sosial sekarang. Maka jelaslah peran interpretasi hakim di sini. Berdasarkan interpretasi sosiologis, keputusannya dapat mewujudkan hakim atau hukum dalam suasana realitas. Selanjutnya ada interpretasi teleologis yang sama artinya sebenarnya dengan sosiologis itu sendiri. Tapi interpretasi secara teologis terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan dan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan undang-undang yang sudah usang digunakan sebagai sarana untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa yang terjadi masa sekarang. Interpretasi teologis juga disebut sebagai interpretasi sosiologis. Jadi seperti itu arti dari interpretasi sosiologis dan juga interpretasi teleologis. Selanjutnya, tadi kan pengertian dari interpretasi teleologis dan juga sosiologis. Di sini saya akan menyebutkan contoh dari interpretasi sosiologis, yaitu KUHP pidana pasal 362 menyebutkan barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melanggar hukum diancam karena pencurian dengan penjara paling lama 5 tahun penjara. Pada waktu pembuatan peraturan ini, para pembuat peraturan belum berpikir akan munculnya penggunaan listrik pada kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, ketika terjadi penyadapan atas penggunaan tenaga listrik, maka timbul pertanyaan, apakah listrik termasuk barang yang dimaksud oleh KUH pidana pasal 362? Apabila termasuk, berarti penyadapan termasuk dalam kualifikasi sebagai mencuri, yaitu mencuri aliran listrik. Ternyata, Ares Hogerer dalam keputusannya pada tanggal 23 Mei 1921 menyatakan bahwa listrik itu termasuk barang menurut KUH pidana pasal 362. Jadi di sini menyebutkan bahwa contoh di atas tadi, contoh yang sudah saya sebutkan tadi merupakan contoh dari pencurian dan juga termasuk dari penemuan hukum teleologis dan juga sosiologis. Ya, selanjutnya di samping metode-metode interpretasi yang sudah saya sebutkan tadi, masih ada dua metode interpretasi lagi, yaitu yang pertama metode interpretasi komparatif sama metode interpretasi antisipasif. Yaitu metode interpretasi komparatif merupakan metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan membandingkan, hendak mencari kejelasan mengenai makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang kedua, metode interpretasi antisipatif, yaitu mencari pemecahan pada peraturan perundang-undangan yang belum berkekuatan berlaku sebagai peraturan, yakni masih dalam rancangannya. Jadi demikianlah metode-metode interpretasi yang sudah saya jelaskan tadi di pemaparan PPT ini tentang materi penemuan hukum. Selanjutnya ada metode argumentasi, yaitu metode argumentasi disebut juga dengan metode penalaran hukum, reasoning atau reasoning. Yaitu metode ini dipergunakan apabila undang-undangnya tidak lengkap, maka dipergunakannya metode argumentasi. Metode argumentasi sendiri merupakan hukum bertujuan agar putusan hakim dalam peristiwa konkret yang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi pencari keadilan. Selanjutnya, seorang hakim berdasarkan pertimbangan hati nuraninya harus memberikan putusan yang adil. Untuk mengisi res vakum atau kekosongan hukum, hakim harus melakukan rekonstruksi atau konstruksi hukum sehingga hakim dapat menautkan atau nar elkar tore teken antara sistem formal dari hukum dengan sistem material. Selanjutnya, menurut Rudolf von Jhering mengatakan bahwa ada 3 syarat utama untuk melakukan konstruksi hukum, yaitu yang pertama, konstruksi hukum harus mampu meliput semua bidang hukum positif yang bersangkutan. Kedua, dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis
di dalamnya atau tidak boleh membantah dirinya sendiri. Dan yang ketiga, konstruksi itu mencerminkan faktor estetika atau keindahan, yaitu tidak dibuat-buat dan harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang sesuatu hal, sehingga dimungkinkan penggabungan berbagai peraturan, pembuatan pengertian-pengertian baru, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Paul Scotland sendiri juga menyatakan bahwa konstruksi tidak boleh diadakan secara sewenang-wenang, dan ditegaskan bahwa konstruksi itu harus meliputi bahan-bahan yang positif. Yang dimaksud bahan-bahan positif itu ialah sistem material undang-undang yang sedang berlaku pada saat ini. Selanjutnya, di metode argumentasi sendiri dibagi menjadi 4 metode, yaitu yang pertama ada metode analogi, yang kedua ada argumentum a contrario, yang ketiga ada penyempitan atau penghalusan hukum, dan yang terakhir itu ada fiksi hukum. Selanjutnya di 4 metode argumentasi tadi, yang pertama ada argumentum per analogium, yaitu kadang-kadang peraturan perundang-undangan terlalu sempit ruang lingkupnya. Dalam hal ini, untuk dapat menerapkan perundang-undangan pada peristiwa, hakim akan memperluaskan dengan metode argumentum per analogiam atau metode berpikir analogi. Dengan analogi, maka peristiwa yang serupa, sejenis, atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Analogi memberikan penafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimaksudkan kemudian dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Selanjutnya ada contoh dari argumentum per analogiam, yaitu KUHP Perdata pasal 1756 mengatur tentang mata uang atau geld piece. Apakah uang kertas termasuk di dalamnya? Dengan jalan analogi, maka mata uang menurut KUH Perdata 1756 ayat 2 ditafsirkan termasuk dengan uang kertas. Selanjutnya ada argumentum a contrario, yaitu suatu argumentasi juga bermaksud memenuhi ruang kosong dalam sistem perundang-undangan. Ialah tindakan yang disebut dengan argumentum a contrario. Metode a contrario ini merupakan cara penafsiran atau penjelasan undang-undang yang didasarkan pada pengertian sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Apabila suatu peristiwa tertentu diatur, tetapi peristiwa lainnya yang mirip tidak diatur, maka untuk yang terakhir ini berlaku hal yang sebaliknya. Contoh dari argumentum a contrario yaitu apakah yang dimaksud dengan sebab yang halal di dalam KUH Perdata pada pasal 1320. Tidak ada pasal yang menjelaskan apa yang disebut dengan sebab yang halal, tetapi pada pasal 1337 mengatur tentang sebab yang terlarang, yaitu sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan menafsirkan KUH Perdata pasal 1337 secara a contrario, maka dapat diketahui bahwa sebab yang halal adalah sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Berikut tadi adalah pengertian dan juga contoh dari argumentum a contrario. Selanjutnya ada metode penghalusan atau penyempitan hukum, yaitu kadangkala peraturan perundang-undangan itu ruang lingkupnya sangat luas, maka perlu adanya penyempitan untuk dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Dalam penyempitan hukum dibentuklah pengecualian atau penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang bersifat umum. Peraturan yang bersifat umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberikan ciri-ciri. Contoh dari penyempitan atau penghalusan hukum ini ialah pengertian perbuatan melawan hukum seperti yang tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata yang luas ruang lingkupnya dipersempit sehingga menjadi apa yang kita jumpai dalam jurisprudensi
antara lain putusan HR 31 Januari 1919, kasus Lindenbaum lawan Cohen. Berikut tadi adalah pengertian dari penghalusan atau penyempitan dari hukum. Selanjutnya ada metode, yaitu metode penemuan fiksi atau fiksi hukum. Fiksi hukum adalah suatu yang khayal atau rekaan, adalah bahwa yang ada dianggap tidak ada, yang tidak ada dianggap jadi ada, yang digunakan di dalam ilmu hukum dalam bentuk kata-kata, istilah-istilah yang berdiri sendiri atau dalam bentuk kalimat yang bermaksud untuk memberikan suatu pengertian hukum. Tujuan metode fiksi hukum sendiri adalah untuk menghemat kata-kata yang digunakan dalam merumuskan kaidah hukum, sehingga dari suatu pengertian akan mengandung pengertian yang lebih luas lagi. Selanjutnya ada contoh dari fiksi hukum itu sendiri, yaitu contohnya, anak yang berada dalam kandungan seorang wanita dianggap telah dilahirkan apabila kepentingan anak menghendakinya. Apabila bapak si anak meninggal, maka anak tersebut tidak akan kehilangan hak kewarganegaraannya. Jadi, anak itu mempunyai hak atas warisan dari bapaknya itu sendiri. Tadi itu berikut adalah pengertian dan contoh dari fiksi hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh dari penemuan hukum itu sendiri. Yang pertama ada contoh dari metode interpretasi, yaitu di dalam aturan undang-undang terdapat larangan untuk menghentikan kendaraan di suatu tempat. Kemudian kata kendaraannya dapat ditafsirkan menjadi bermacam-macam. Apakah kendaraan roda 2, roda 4, atau hanya kendaraan bermesin saja. Selanjutnya ada contoh dari interpretasi sosiologis dan teleologis, yaitu suku Dayak Kalimantan memiliki pendirian jika tanah sama halnya dengan ibu yang dapat dimiliki oleh setiap orang, sehingga harus dijaga dan dirawat. Kemudian, apabila seorang hakim bertemu dengan kasus sengketa tanah yang melibatkan suku Dayak, maka harus menyelaraskan pandangan sosial kemasyarakatan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Selanjutnya ada contoh metode interpretasi sistematis, yaitu bunyi pasal 1330 KUH Perdata adalah tidak cakap membuat persetujuan atau perjanjian antara lain orang-orang yang belum dewasa. Pasal tersebut kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan akan maksud dari orang-orang yang belum dewasa. Untuk memahami pasal 1330 KUH Perdata, kemudian dapat mengaitkan dengan pasal 330 KUH Perdata yang menjelaskan batasan orang yang belum dewasa, yaitu yang belum berumur 21 tahun. Selanjutnya ada metode interpretasi analogi. Contohnya itu bunyi pasal 1576 KUH Perdata adalah penjualan barang yang disewa tidak memutuskan sewa-menyewa kecuali apabila diperjanjikan. Yaitu maksudnya kemudian terdapat kasus ketika seseorang menghibahkan rumahnya kepada. Selanjutnya ada contoh dari interpretasi analogi, yaitu bunyi pasal 1576 KUH Perdata adalah penjualan barang yang disewa tidak memutuskan sewa-menyewa kecuali apabila diperjanjikan. Kemudian terdapat kasus ketika seseorang menghibahkan rumahnya kepada orang lain dan rumah tersebut dalam keadaan disewakan kepada orang lain. Berikut tadi adalah contoh-contoh dari penemuan hukum melalui metode-metode yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada studi kasus tentang penemuan hukum, yaitu contoh kasusnya nih ya, yaitu adalah penemuan hukum oleh hakim terhadap kasus carok akibat sengketa tanah dalam masyarakat Madura. Carok sendiri merupakan konflik kekerasan orang Madura yang timbul dan disebabkan karena persoalan harga diri. Carok sebagai institusionalisasi kekerasan orang Madura yang berupaya pembunuhan menggunakan senjata tajam, pada umumnya adalah celurit, yaitu dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki lain yang telah dianggap telah melakukan pelecehan terhadap harga diri. Terjadinya carok dengan latar belakang atau motif sebagaimana kasus tersebut di atas pada hakikat terkait dengan masalah harga diri seseorang atau kelompok orang. Masalah harga diri ini kemudian menimbulkan suatu perasaan yang dalam bahasa Madura menimbulkan perasaan malo atau malu. Dari perasaan malu ini selanjutnya berakibat pada perseteruan dan berakhir pada carok di antara kedua belah pihak dengan terbunuhnya salah satu pihak yang berseteru tersebut. Demikianlah yang sudah saya sampaikan tadi.
tadi merupakan studi kasus dari penemuan hukum itu sendiri. Oke, demikianlah pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Like jika kalian suka dengan video ini, dan juga dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian semua, agar semoga video ini atau pemaparan materi ini itu bisa bermanfaat untuk banyak orang, terutama mahasiswa kayak kita. Dan juga sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.